Tahukah Anda bahwa sebagian besar ketakutan dan kecemasan yang kita alami tidak berasal dari peristiwa sebenarnya dalam hidup kita, tetapi dari bagaimana kita memandangnya? Ini adalah konsep yang dikuasai oleh filsuf Stoik kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi terasa lebih relevan daripada sebelumnya di masa kini. Dalam dunia yang serba cepat dan selalu terhubung, di era di mana ketidakpastian adalah hal yang konstan mulai dari tantangan karier hingga hubungan pribadi. Mempelajari cara mengelola rasa takut dan kecemasan bukan hanya kemewahan, tetapi kebutuhan. Video ini akan membahas 5 strategi khusus yang didasarkan pada kebijaksanaan stoik yang akan membantu Anda tidak hanya menghadapi emosi-emosi ini, tetapi juga mengubahnya menjadi alat untuk pertumbuhan dan ketahanan. Ini adalah metode abadi yang dipraktikkan oleh para pemikir dan pemimpin hebat sepanjang sejarah, strategi yang telah diuji dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari orang-orang sukses yang membawa perubahan yang mendalam dan abadi. Sebelum kita menyelaminya, jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, permintaan sederhana yang akan saya minta adalah untuk menekan tombol berlangganan. Jangan lewatkan bagian manapun dari video ini karena setiap strategi dibangun di atas yang berikutnya, dan pada akhirnya Anda akan memiliki alat untuk menghadapi rasa takut dan kecemasan dengan percaya diri serta menjalani hidup yang berlabuh pada kekuatan dan kejelasan. Mari kita mulai dan temukan cara mengatasi ketakutan dan kecemasan Anda dan mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Pertama, memahami ketakutan dan kecemasan melalui stoisisme. Ketakutan dan kecemasan seringkali terasa seperti tamu tak diundang dalam hidup kita, muncul tanpa diundang dan terlalu lama tinggal. Mereka menyambut kita, tetapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya emosi-emosi ini? Para penganut stoik akan mengatakan bahwa ketakutan dan kecemasan bukanlah monster yang kita bayangkan, melainkan sinyal-sinyal pembawa pesan yang menyoroti penilaian kita terhadap dunia dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Memahami nilai ini adalah langkah pertama untuk mengelolanya. Bayangkan Anda berdiri di atas panggung dan akan memberikan pidato. Jantung Anda berdebar kencang, telapak tangan Anda berkeringat dan pikiran Anda mulai berputar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana jika saya lupa kata-kata saya? Bagaimana jika mereka berbohong? Bagaimana jika saya gagal? Kaum stoik akan berhenti dan bertanya, mengapa situasi ini membuat Anda cemas? Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan salah satu guru terbesar stoisisme, percaya bahwa bukan situasi itu sendiri yang mengganggu Anda, tetapi persepsi Anda tentangnya. Dia menulis Gelano, jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit bukan disebabkan oleh benda itu sendiri, tetapi karena perkiraan Anda, dan ini adalah sesuatu yang dapat Anda cabut kapan saja. Menurut stoisisme, ketakutan muncul ketika kita membayangkan kehilangan sesuatu yang kita hargai, seperti reputasi kita, keselamatan, atau kenyamanan kita. Kecemasan, yang merupakan sepupu dekatnya, muncul ketika kita mengantisipasi kehilangan ini bahkan sebelum hal itu terjadi. Kedua emosi tersebut bergantung pada ketidakpastian, yang membesar-besarkan hal yang tidak diketahui menjadi sesuatu yang menakutkan. Namun disinilah kebijaksanaan stoik bersinar. Mereka mengajarkan kita bahwa kita tidak harus diperintah oleh perasaan-perasaan ini. Sebaliknya, kita dapat menginterogasinya, memahami akarnya, dan memutuskan apakah mereka layak mendapatkan perhatian kita. Salah satu pelajaran paling mendalam dari stoisisme adalah perbedaan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Epicurus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf, menjelaskannya secara sederhana. Beberapa hal tergantung pada kita dan beberapa hal tidak. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap ucapan Anda, cuaca pada hari sebuah peristiwa penting, atau lika-liku kehidupan. Namun, yang dapat Anda kendalikan adalah pikiran Anda sendiri, bagaimana Anda berpikir tentang situasi ini, dan bagaimana Anda memilih untuk merespons ketika ketakutan dan kecemasan muncul. Kaum stoik akan mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini ada dalam kekuatanku?
Jika tidak, mengapa membuang energi berharga untuk mengkhawatirkannya? Bayangkan membawa tas berat yang penuh dengan hal-hal yang tidak dapat Anda gunakan atau butuhkan. Begitulah rasanya menanggung kecemasan atas hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Melepaskan beban itu tidak hanya membebaskan, tetapi juga mengubah hidup. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang dapat kita kendalikan? Stoicisme tidak mendorong penerimaan pasif terhadap nasib. Sebaliknya, ia mendesak kita untuk bertanggung jawab atas tindakan dan pikiran kita. Jika ketakutan muncul dari keyakinan Anda bahwa Anda tidak siap menghadapi tantangan, maka bersiaplah. Jika kecemasan berasal dari ketidakpastian, fokuslah pada langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk menavigasinya. Para Stoik percaya pada hidup secara aktif, bukan reaktif, dan pola pikir proaktif ini dapat menghilangkan rasa takut sebelum rasa takut itu menguasai. Ada aspek lain dari hal ini yang dipahami secara mendalam oleh kaum Stoik. Peran nilai-nilai. Rasa takut seringkali menandakan ketidakselarasan antara apa yang kita hargai dan apa yang kita fokuskan. Apakah kita terlalu peduli dengan pendapat orang lain? Apakah kita terlalu bergantung pada harta benda atau kenyamanan sesaat? Seneca, pemikir Stoik terkemuka lainnya, mengingatkan kita bahwa orang yang takut mati tidak akan pernah melakukan sesuatu yang layak bagi orang yang hidup. Ini tidak berarti kita harus mengabaikan rasa takut sepenuhnya, tetapi lebih baik memeriksanya. Dengan menambatkan diri kita pada prinsip-prinsip Stoik, kita mulai melihat ketakutan dan kecemasan sebagaimana adanya mereka. Bukan kekuatan yang tidak dapat diatasi, tetapi undangan untuk berefleksi dan tumbuh. Mereka meminta kita untuk mengevaluasi kembali prioritas kita, menyesuaikan persepsi kita, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika kita menghadapi emosi-emosi ini dengan pola pikir yang tabah, kita merebut kembali kekuatan kita. Kita berhenti menjadi penerima pasif dari perasaan-perasaan kita dan menjadi peserta aktif dalam kehidupan kita. Jadi, lain kali ketakutan atau kecemasan mulai mengetuk pintu Anda, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya saya takuti? Apakah ini dalam kendaliku? Apakah saya fokus pada apa yang benar-benar penting? Ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kaum Stoik, dan jawaban mereka memegang kunci untuk mengubah rasa takut menjadi alat untuk pertumbuhan. Dengan merangkul perspektif ini, kita dapat mulai hidup dengan kedamaian, kejelasan, dan tujuan, bebas dari belenggu kekhawatiran yang tidak perlu. Kedua, kekuatan persepsi. Sungguh luar biasa seberapa banyak pikiran kita membentuk realitas kita. Dua orang dapat menghadapi situasi yang sama persis, namun satu merasa tenang sementara yang lainnya merasa diliputi kecemasan. Apa bedanya? Bukan situasinya. Ini adalah persepsi mereka tentang hal ini. Ide ini terletak di inti Stoicisme. Kaum Stoa kuno percaya bahwa cara kita menafsirkan dunia menentukan bagaimana kita mengalaminya. Dan dengan menguasai persepsi kita, kita dapat mengubah cara kita menanggapi tantangan hidup. Bayangkan Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Anda tidak dapat mengendalikan mobil di sekitar Anda atau jam yang terus berdetak, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda mengartikan situasi tersebut. Satu perspektif mungkin adalah frustrasi. Ini merusak hariku. Yang lain mungkin berkata, syukurlah, setidaknya saya punya waktu untuk mendengarkan podcast favoritku. Acara itu tidak berubah, tetapi persepsi Anda tentangnya berubah. Perubahan ini, sekecil apapun kelihatannya, dapat mengubah keadaan emosional Anda secara menyeluruh. Epictetus memiliki cara yang ampuh untuk menjelaskan hal ini. Dia berkata bahwa yang membuat orang kesal bukanlah hal-hal itu sendiri, tetapi penilaian mereka terhadap hal-hal tersebut. Pikirkanlah sejenak. Itu bukanlah kemacetan lalu lintas yang membuat kita kesal, melainkan makna yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman tersebut. Ketika kita belajar untuk mempertanyakan penilaian-penilaian tersebut, kita mengambil kembali kendali atas perasaan kita. Ini bukan hanya tentang kemacetan lalu lintas atau gangguan-gangguan kecil. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerapkan prinsip ini pada tantangan terbesar dalam hidup. Bayangkan kehilangan pekerjaan. Pada pandangan pertama,
Ini mungkin tampak menghancurkan dan wajar saja untuk merasa takut atau sedih. Namun, orang yang stoik akan mendorong kita untuk bertanya, apakah ada cara lain untuk melihat ini? Mungkin kehilangan pekerjaan ini menciptakan ruang untuk peluang baru. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan kembali hidup Anda dengan apa yang benar-benar penting. Membingkai ulang persepsi Anda tidak membuat tantangannya menghilang, tetapi mengubah cara Anda menavigasi melaluinya. Keindahan prinsip stoik ini adalah bahwa ia memberdayakan kita untuk memilih bagaimana kita menanggapi dunia. Ini mengingatkan kita bahwa persepsi kita tidak tetap, mereka bisa diubah. Seneca, stoik terkemuka lainnya, mengatakan, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Kita sering membiarkan pikiran kita berputar-putar, mengubah kemunduran kecil menjadi bencana besar. Namun, dengan menambatkan diri kita dalam pemikiran rasional, kita dapat menghentikan spiral itu. Cara praktis untuk melakukan ini adalah dengan berhenti sejenak setiap kali Anda merasa kewalahan. Alih-alih bereaksi segera, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda, cerita apa yang saya ceritakan pada diri saya sendiri tentang situasi ini? Terkadang, hanya dengan mengidentifikasi narasi di kepala Anda dapat menyadari bahwa itu dibesar-besarkan atau tidak membantu. Dari sana, Anda dapat secara sadar memilih perspektif baru yang lebih memberdayakan. Praktik pembingkaian ulang ini bukanlah tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja ketika tidak. Ini bukan tentang ketabahan atau optimisme buta. Ini tentang melihat segala sesuatu dengan jelas dan memilih respons yang sejalan dengan nilai dan tujuan Anda. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri untuk fokus pada apa yang bisa dia lakukan di masa sekarang, daripada tersesat dalam ketakutan atau penyesalan. Dia menulis, jangan biarkan refleksi Anda pada seluruh sapuan kehidupan menghancurkan Anda. Tetap fokus pada situasi saat ini. Kaum stoik juga memahami bahwa persepsi dapat mengubah kesulitan menjadi peluang. Kegagalan dapat dilihat sebagai jalan buntu atau sebagai pelajaran. Penolakan dapat terasa seperti kehilangan atau pengalihan ke sesuatu yang lebih baik. Dengan menggeser perspektif kita mengambil kepemilikan atas pengalaman kita, tidak peduli seberapa sulitnya. Ketika Anda mulai melihat persepsi Anda sebagai alat, Anda menyadari betapa besar kekuatan yang Anda miliki atas keadaan emosional Anda. Hidup akan selalu memberikan tantangan di jalan Anda. Itu tidak dapat dihindari. Namun yang berada dalam kendali Anda adalah bagaimana Anda menginterpretasikan tantangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh kaum stoik, menguasai ini adalah kunci untuk menguasai diri sendiri. Ketiga, fokus pada masa kini. Pernahkah Anda menyadari betapa banyak waktu Anda terbuang sia-sia, di mana saja kecuali di sini, pada saat ini? Pikiran Anda mungkin memutar ulang percakapan dari kemarin, atau memikirkan skenario tentang apa yang mungkin terjadi besok, seolah-olah pikiran kita terus-menerus menarik kita menjauh dari satu tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi. Saat ini, para penganut stoik memahami hal ini dan percaya bahwa kedamaian dan kejelasan sejati hanya dapat ditemukan ketika kita menjangkarkan diri kita di masa sekarang. Bayangkan ini, Anda sedang duduk di meja Anda mengerjakan sebuah proyek, tetapi alih-alih fokus pada tugas yang ada, pikiran Anda melompat-lompat antara apa yang tidak Anda selesaikan minggu lalu dan tumpukan hal-hal yang perlu Anda selesaikan besok. Obrolan mental itu menciptakan stres, bukan karena pekerjaan itu sendiri, tetapi karena Anda membagi perhatian Anda pada momen-momen yang bahkan tidak ada lagi atau belum terjadi. Marcus Aurelius, sang filsuf kaisar, mengatakannya dengan sederhana, batasi diri Anda pada saat ini. Gagasan ini untuk tetap hadir di masa kini adalah sesuatu yang sederhana, namun tidak berarti mengabaikan masa lalu atau tidak pernah merencanakan masa depan. Kaum stoik tidak menganjurkan kecerobohan atau kelupaan. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa energi kita sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang dapat kita kendalikan saat ini. Masa lalu tidak dapat diubah dan masa depan tidak dapat diprediksi. Apa yang kita lakukan saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar membentuk masa depan kita.
luangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang seberapa besar kecemasan yang berasal dari penyesalan atau antisipasi. Anda mungkin memutar ulang momen canggung dari seminggu yang lalu dan berharap Anda mengatakan sesuatu yang berbeda. Atau mungkin Anda khawatir tentang keputusan yang akan datang, memainkan skenario what if yang tak ada habisnya. Kaum Stoik akan mendorong Anda untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang ada dalam kekuasaanku saat ini? Epictetus, salah satu guru besar Stoicisme, mengingatkan kita bahwa masa kini adalah satu-satunya waktu di mana kita dapat bertindak, di mana kita dapat membuat pilihan. Tetap hadir tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga meningkatkan pengalaman hidup Anda. Seberapa sering kita terburu-buru menjalani hari tanpa benar-benar menyadarinya. Kita begitu sibuk menyelesaikan tugas dan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga kita lupa menghargai hal-hal kecil. Kehangatan sinar matahari di kulit kita, suara tawa, atau kepuasan menyelesaikan tugas dengan baik. Kaum Stoik percaya bahwa dengan sepenuhnya menghuni momen saat ini, kita dapat menemukan kegembiraan dan makna bahkan dalam aktivitas yang paling biasa. Salah satu praktik yang digunakan kaum Stoik untuk tetap membumi di masa kini adalah apa yang kita sebut perhatian penuh. Saat ini, mereka akan mengingatkan diri mereka untuk fokus pada tugas yang ada, tidak peduli seberapa sederhana. Marcus Aurelius menyarankan dirinya sendiri untuk melakukan setiap tindakan dalam hidup Anda, seolah-olah itu adalah tindakan terakhir dalam hidup Anda. Ini tidak berarti hidup dengan urgensi yang konstan, tetapi mendekati setiap momen dengan hati-hati dan niat. Bahkan sesuatu yang biasa seperti makan atau berbincang-bincang akan lebih menyenangkan jika kita hadir sepenuhnya. Alat Stoik yang ampuh lainnya adalah memecah situasi yang sangat sulit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Daripada mengkhawatirkan semua hal yang perlu dilakukan, fokuslah pada langkah berikutnya. Seneca menyarankan agar kita tidak membiarkan situasi yang sulit menjadi lebih mudah dikelola dengan menangani satu hal pada satu waktu. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya membuat kemajuan, tetapi juga menghindari kelumpuhan yang datang dengan terlalu banyak berpikir. Hidup di masa kini juga berarti menerima momen apa adanya, tanpa menolaknya atau berharap itu berbeda. Jika hujan, biarkan hujan turun. Jika ada penundaan, gunakan waktu itu untuk sesuatu yang lain. Kaum Stoik percaya bahwa melawan kenyataan hanya menambah penderitaan kita. Sebaliknya, dengan merangkul masa kini, kita menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan dan menemukan semacam kebebasan. Tidak selalu mudah untuk mempertahankan pikiran kita saat ini. Kehidupan modern menarik perhatian kita dalam sejuta arah. Namun, kaum Stoik mengajarkan kita bahwa kembali ke masa kini, seperti memperkuat otot, akan menjadi lebih mudah dengan latihan. Mulailah dari yang kecil. Lain kali Anda merasa pikiran Anda melayang ke masa lalu atau masa depan, bawalah mereka kembali dengan lembut ke tempat Anda berada. Perhatikan lingkungan sekitar napas Anda atau tugas di depan Anda. Tindakan sederhana ini dapat mengubah hubungan Anda dengan waktu dan dengan diri Anda sendiri. Dengan berfokus pada saat ini, kita mendapatkan kembali kekuatan kita. Kita berhenti menjadi tawanan dari apa yang dulu atau apa yang mungkin terjadi. Dan sebaliknya, kita sepenuhnya terlibat dengan apa adanya. Marcus Aurelius dengan bijak mengatakan, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda, dan pikiran dengan kualitas tertinggi adalah pikiran yang berakar di sini dan sekarang. Keempat, mempraktikkan visualisasi negatif. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa sering kita menghindari memikirkan skenario terburuk? Hampir seperti kita percaya bahwa dengan tidak membayangkannya, kita dapat mencegahnya terjadi. Namun, inilah kendalanya. Menghindari pikiran-pikiran tersebut tidak melindungi kita, malah dapat membuat kita lebih cemas karena hal yang tidak diketahui tampak lebih besar dalam pikiran kita. Ini adalah salah satu praktik Stoik yang paling mendalam, visualisasi negatif. Ini bukan tentang menjadi pesimis atau berkutat pada hasil yang buruk,
Ini tentang mempersiapkan diri Anda secara mental dan emosional, sehingga ketakutan tidak lagi mengendalikan Anda. Bayangkan Anda sedang merencanakan acara penting, seperti pernikahan atau presentasi bisnis. Pikiran tentang sesuatu yang salah, cuaca buruk, kegagalan teknis, detail yang terlupakan, mungkin membuat Anda terjebak dalam spiral kecemasan. Kaum Stoik akan mendorong Anda untuk menghadapi ketakutan tersebut secara langsung, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk mengurangi kekuatan mereka. Seneca, salah satu pemikir Stoik terbesar, menulis bahwa ia merampas kekuatan penyakit saat ini yang telah merasakan kedatangannya sebelumnya. Dengan kata lain, ketika kita dengan tenang mempertimbangkan apa yang bisa salah, kita menghilangkan kemungkinan-kemungkinan tersebut dari kemampuannya untuk membanjiri kita. Visualisasi negatif melibatkan secara sengaja membayangkan skenario terburuk, tetapi inilah kuncinya. Hal itu dilakukan dari tempat yang tenang, bukan panik. Anda berpikir tentang apa yang mungkin terjadi dan bagaimana Anda akan merespons. Misalnya, jika Anda khawatir kehilangan pekerjaan, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan jika itu terjadi? Bagaimana saya akan mengelola keuangan? Peluang apa yang mungkin terbuka? Dengan menghadapi kemungkinan tersebut, Anda mulai melihat bahwa itu tidak separah yang Anda rasakan, bahwa itu hanya ketakutan yang tidak terucapkan yang bersembunyi di dalam pikiran Anda. Latihan ini tidak hanya mempersiapkan Anda untuk tantangan hidup, tetapi juga memiliki efek samping yang mengejutkan, rasa syukur. Ketika Anda membayangkan kehilangan sesuatu yang penting, seperti kesehatan, rumah, atau orang yang Anda cintai, hal itu membuat Anda lebih menghargai hal-hal tersebut di masa sekarang. Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering merenungkan ketidakkekalan hidup sebagai cara untuk tetap membumi. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua yang kita miliki adalah pinjaman, bukan milik kita. Dengan mempraktikkan visualisasi negatif, kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki saat kita memilikinya. Ada sebuah cerita yang sering dikaitkan dengan para pemikir Stoik tentang bagaimana mereka akan hidup secara berkala, seolah-olah mereka telah kehilangan segalanya. Misalnya, Seneca akan menghabiskan hari-harinya hanya memakan makanan paling sederhana dan mengenakan pakaian paling kasar, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang saya takutkan? Latihan ini membantunya menyadari bahwa bahkan keadaan terburuk pun tidak seburuk itu. Dia mungkin membayangkannya, memberinya keyakinan bahwa dia bisa bertahan apapun yang akan terjadi. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah membayangkan hasil yang buruk membuat Anda lebih cemas? Itu mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika Anda mempraktikkan visualisasi negatif, Anda beralih dari ketakutan yang samar-samar menjadi ketakutan yang lebih nyata untuk skenario spesifik yang dapat dikelola. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Bayangan yang tampak menakutkan ternyata adalah perabotan biasa. Bukannya lumpuh karena bagaimana jika Anda mulai bertanya, jadi bagaimana? Bagaimana saya akan menangani ini? Latihan ini juga melatih pikiran Anda agar lebih tangguh. Hidup tidak dapat diprediksi. Hal-hal akan salah pada suatu saat. Namun, jika Anda sudah membayangkan dan mempersiapkan diri untuk saat-saat ketika rasa sakit itu hilang, Anda berhenti melihat kemunduran sebagai sesuatu yang tidak dapat diatasi dan mulai melihatnya sebagai tantangan yang siap Anda hadapi. Epictetus yang hebat mengatakannya dengan indah, kesulitan adalah hal yang menunjukkan kepada seseorang siapa mereka. Visualisasi negatif bukanlah tentang mengharapkan yang buruk, tetapi tentang bersiap untuk itu. Ini seperti membawa payung di hari berawan. Anda berharap Anda tidak membutuhkannya, tetapi Anda sudah siap. Jika Anda melakukan ini, kesiapsiagaan tidak membuat Anda cemas. Itu memberi Anda kepercayaan diri. Ketahuilah bahwa apapun yang terjadi pada Anda memiliki alat untuk mengatasinya. Jadi bagaimana Anda mempraktikannya? Mulailah dari yang kecil. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memikirkan sesuatu yang Anda takutkan. Mungkin itu proyek yang gagal, pengeluaran tak terduga, atau percakapan yang sulit.
Visualisasikan secara terperinci, bukan hanya masalahnya, tetapi juga respons Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda akan beradaptasi? Saat Anda menjalani latihan ini, ingatkan diri Anda akan kekuatan dan sumber daya Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menemukan bahwa ketakutan ini kehilangan keunggulannya, dan Anda mendapatkan rasa tenang dan kendali. Keindahan visualisasi negatif adalah bahwa hal itu praktis dan filosofis. Hal itu membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup, sambil juga mengajari Anda untuk menghargai berkah hidup. Kaum Stoik memahami bahwa dengan menghadapi ketakutan kita secara langsung, kita membebaskan diri kita dari cengkeraman mereka. Dan dengan melakukan itu, kita menemukan rasa damai, rasa syukur, dan ketahanan yang lebih dalam. Kelima, membangun ketahanan melalui daya tahan. Ketahanan bukanlah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun, dan seringkali dibangun pada saat-saat ketika hidup menantang. Pikirkan kembali saat Anda menghadapi rintangan yang signifikan. Mungkin itu kehilangan pekerjaan, berurusan dengan hubungan yang sulit, atau menavigasi kegagalan pribadi. Pada saat itu mungkin terasa sangat berat, bahkan mustahil. Namun, jika Anda melihat ke belakang, Anda mungkin menyadari bahwa pengalaman-pengalaman tersebut membentuk Anda, mengungkapkan kekuatan dan kapasitas Anda untuk bertahan. Inti dari hal ini adalah apa yang diyakini oleh kaum Stoik. Daya tahan adalah fondasi ketahanan. Kaum Stoik memiliki cara yang unik dalam memandang kesulitan. Daripada melihatnya sebagai kemunduran, mereka melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Seneca pernah berkata, "Tidak ada orang yang lebih tidak bahagia daripada orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan karena ia tidak diizinkan untuk membuktikan dirinya sendiri." Tantangan, menurutnya, adalah hal yang mengasah karakter kita, sama seperti pisau yang semakin tajam karena gesekan. Kita tumbuh lebih kuat melalui perjuangan yang kita tanggung. Pertimbangkan bagaimana hal ini juga berlaku dalam kehidupan nyata. Bayangkan seorang atlet berlatih untuk maraton. Prosesnya tidak mudah, lari jarak jauh, otot terasa sakit, hari-hari ketika motivasi terasa tidak ada. Namun melalui rasa sakit dan usaha, daya tahan mereka tumbuh. Hal yang sama berlaku untuk ketahanan mental dan emosional kita. Saat kita menghadapi kesulitan dan memilih untuk tidak menyerah, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kaum Stoik adalah filsuf praktis, dan mereka tidak hanya berbicara tentang ketahanan, mereka menjalaninya. Dalam kisah Epictetus, misalnya, ia lahir dalam perbudakan dan menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan. Namun, ia juga menghadapi tantangan yang sangat besar. Ia tidak membiarkan keadaan mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, pola pikir dan tindakannya. Ia mengajarkan murid-muridnya bahwa kita tidak selalu bisa memilih keadaan kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Kesulitan adalah hal yang menunjukkan kepada orang siapa mereka, katanya. Salah satu kunci prinsip Stoik adalah mempersiapkan diri menghadapi kesulitan terlebih dahulu. Mereka menyebutnya premeditatio malorum atau perenungan kejahatan. Ini melibatkan membayangkan tantangan potensial yang kuat dan mempertimbangkan bagaimana Anda akan meresponsnya. Praktik ini bukan tentang berkutat pada kemungkinan negatif, melainkan tentang membangun ketabahan mental dengan mempersiapkan diri menghadapi kesulitan. Anda cenderung tidak akan terkejut ketika hal itu muncul, dan ketika Anda sudah membayangkan diri Anda menghadapi masa-masa sulit, Anda akan lebih percaya diri dengan kemampuan Anda untuk menghadapinya. Cara lain yang digunakan kaum Stoik untuk membangun ketahanan adalah dengan menerima ketidaknyamanan yang disengaja. Misalnya, Seneca secara berkala hidup seolah-olah ia orang miskin, makan makanan sederhana dan mengenakan pakaian sederhana. Ia ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa bahkan dalam keadaan terburuk yang dapat ia tanggung, itu adalah kondisi yang sangat ia takuti. Latihan ini tidak hanya memperkuat ketahanannya, tetapi juga mengurangi rasa takutnya terhadap kehilangan kenyamanan dan kemewahan.
Ketika Anda tahu Anda dapat menangani ketidaknyamanan, Anda berhenti takut akan hal itu. Daya tahan juga mengajarkan kita kesabaran. Kaum Stoik memahami bahwa tidak semua tantangan dapat diatasi dengan cepat. Terkadang, satu-satunya jalan keluar adalah melalui. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya ketekunan. Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk mendekati setiap hari tugas, tidak peduli seberapa sulitnya, dengan disiplin dan fokus. Bertahan dan bertahan, ia menulis. Ini adalah filosofi hidup yang mudah untuk dirayakan, tetapi kenyataannya, membangunnya tidak glamor. Itu berantakan, tidak nyaman, dan sering membuat frustrasi. Namun, itu juga sangat bermanfaat. Setiap kali Anda mendorong melalui masa-masa sulit, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu. Anda belajar bahwa rasa sakit, baik fisik maupun emosional, bersifat sementara. Anda menemukan bahwa kemunduran tidak harus mendefinisikan Anda. Mereka dapat menyempurnakan Anda. Kaum Stoik tidak melihat ketahanan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai latihan yang terus berlangsung. Hidup akan terus menguji kita, terkadang dengan cara yang tidak dapat kita prediksi. Namun, dengan merangkul ketahanan, kita menjadi lebih kuat dengan setiap tantangan. Kita berhenti takut akan kesulitan dan mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Keenam, melepaskan diri dari hasil. Apakah Anda pernah merasa lumpuh karena kebutuhan untuk mencapai hasil tertentu? Mungkin Anda telah menuangkan energi Anda ke dalam sebuah proyek, hubungan atau tujuan pribadi, hanya untuk menemukan diri Anda terobsesi mengkhawatirkan apakah itu akan berhasil seperti yang Anda harapkan. Itu melelahkan, bukan? Ketakutan akan kegagalan atau kekecewaan bisa mencuri ketenangan pikiran Anda. Tapi bagaimana jika Anda bisa melepaskan tekanan itu dan fokus pada proses itu sendiri? Para penganut Stoik percaya bahwa hal ini tidak hanya mungkin, tetapi juga penting untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Inti dari Stoicisme adalah gagasan bahwa meskipun kita dapat mengendalikan tindakan kita, kita tidak dapat mengendalikan hasilnya. Epictetus mengatakannya, beberapa hal tergantung pada kita dan beberapa hal tidak. Usaha, persiapan, dan sikap kita, itu semua berada dalam kendali kita. Namun, hasilnya bergantung pada banyak faktor. Banyak di antaranya sepenuhnya berada di luar pengaruh kita. Mengenali perbedaan ini membebaskan kita dari beban mengkhawatirkan apa yang tidak dapat Anda ubah dan memungkinkan Anda menyalurkan energi Anda ke dalam apa yang dapat Anda kendalikan. Pikirkan tentang seorang seniman yang mengerjakan lukisan. Mereka menuangkan hati dan jiwa mereka ke dalam sapuan kuas. Tetapi setelah lukisan selesai, bagaimana orang lain melihatnya di luar kendali mereka? Apakah akan dikagumi atau dikritik? Kaum Stoik akan berkata, itu tidak relevan. Yang penting adalah seniman memberikan usaha terbaik mereka dan tetap setia pada visi mereka. Aplikasi yang sama berlaku untuk setiap upaya dalam hidup. Apakah Anda melamar pekerjaan, berlatih untuk maraton, atau memulai bisnis baru? Tugas Anda adalah memberikan segalanya, bukan berpegang teguh pada satu hasil tertentu. Namun, melepaskan diri dari hasil tidak berarti Anda berhenti peduli. Justru sebaliknya. Ini berarti peduli secara mendalam tentang apa yang Anda lakukan, sambil menerima bahwa hasilnya tidak sepenuhnya menjadi milik Anda untuk menentukan. Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering mengingatkan dirinya untuk fokus pada tugasnya daripada imbalannya. Jangan pernah biarkan masa depan mengganggu Anda, dia menulis. Anda akan menemuinya jika Anda harus melakukannya dengan senjata nalar yang sama yang hari ini mempersenjatai Anda melawan masa kini. Pola pikir ini memungkinkan Anda untuk tetap membumi di saat ini, bebas dari kecemasan akan apa yang mungkin terjadi atau tidak. Salah satu sumber stres terbesar dalam hidup adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita menetapkan pandangan kita pada hasil tertentu, dan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, kita merasa frustrasi, kecewa, atau bahkan kalah. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa penderitaan ini seringkali datang bukan dari situasi itu sendiri, tetapi dari keterikatan kita pada bagaimana kita pikir segala sesuatu seharusnya terjadi. Dengan melepaskan harapan-harapan tersebut, kita dapat menghadapi liku-liku kehidupan dengan ketahanan dan ketenangan yang lebih besar.
Bayangkan Anda sedang belajar untuk ujian penting. Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa untuk mempersiapkan jam-jam tes, latihan, membaca malam-malam tanpa tidur. Namun pada hari ujian pertanyaannya sangat menantang, atau mungkin Anda sedang tidak enak badan. Hasilnya tidak pasti, tidak peduli seberapa besar usaha yang Anda lakukan. Alih-alih terpaku pada skor, kaum Stoik akan mendorong Anda untuk fokus pada usaha yang Anda lakukan. Apakah Anda mempersiapkan diri dengan tekun? Apakah Anda memberikan yang terbaik? Jika jawabannya ya, maka Anda telah berhasil, terlepas dari nilainya. Pendekatan ini juga berlaku untuk hubungan. Terkadang, meskipun Anda telah berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi, mendukung, atau memelihara seseorang, hubungan itu tidak berhasil. Sangat menggoda untuk menyalahkan diri sendiri atau merasa seperti kegagalan. Namun, kaum Stoik akan mengingatkan Anda bahwa pilihan dan perasaan orang lain tidak berada dalam kendali Anda. Apa yang berada dalam kendali Anda adalah bagaimana Anda menunjukkan diri, bagaimana Anda bertindak, dan bagaimana Anda memperlakukan mereka. Dengan berfokus pada aspek-aspek tersebut, Anda dapat menemukan kedamaian bahkan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Melepaskan diri dari hasil bukanlah tentang melepaskan ambisi atau tujuan, melainkan tentang menambatkan kebahagiaan dan rasa diri Anda dalam proses daripada hasil. Ketika Anda mendefinisikan kesuksesan dengan usaha Anda daripada validasi eksternal, Anda tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan tanpa usaha Anda. Ambil kembali kekuatan Anda. Seneca mengatakan yang terbaik. Orang bijak merasa puas dengan nasibnya apapun itu tanpa menginginkan apapun. Ini tidak berarti puas. Itu berarti menemukan kepuasan dalam tindakan berjuang daripada dalam hasil kerja keras Anda. Keindahan prinsip Stoik ini adalah ia menciptakan semacam kekebalan. Ketika Anda melepaskan diri dari hasil, Anda tidak lagi bergantung pada keadaan, menang atau kalah, berhasil atau gagal. Anda tetap teguh karena nilai diri Anda tidak terikat pada apa yang terjadi, melainkan pada bagaimana Anda hidup. Ketujuh, hidup dengan keberanian. Keberanian adalah salah satu kualitas yang kita semua kagumi pada orang lain. Tetapi seringkali kita ragu untuk mengklaimnya untuk diri kita sendiri. Kita berpikir tentang pahlawan dalam film, pemadam kebakaran yang berlari ke gedung yang terbakar atau aktivis yang menentang ketidakadilan. Sementara itu, tidak diragukan lagi adalah tindakan keberanian. Keberanian tidak hanya diperuntukkan untuk saat-saat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang kita dipanggil untuk berlatih setiap hari, seringkali dalam pertempuran pribadi yang tenang, yang tidak dilihat oleh orang lain. Kaum Stoik memahami hal ini secara mendalam. Bagi mereka, keberanian bukanlah tentang menjadi tidak takut, melainkan tentang mengambil tindakan meskipun merasa takut. Pikirkan tentang terakhir kali Anda takut melakukan sesuatu yang penting. Mungkin itu adalah berbicara di pertemuan yang membahas suatu masalah, atau bahkan memulai sesuatu yang baru, seperti proyek atau hubungan. Suara dalam kepala Anda mungkin berbisik, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku terlihat bodoh? Ketakutan bisa sangat melumpuhkan karena ia mempermainkan emosi kita yang paling rentan. Tapi inilah masalahnya. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi memilih untuk terus maju meskipun ada rasa takut. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, dia yang berani adalah orang yang bebas. Kaum Stoik percaya bahwa rasa takut adalah bagian alami dari kehidupan. Cara kita merespons rasa takutlah yang mendefinisikan kita. Epictetus mengajarkan murid-muridnya untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali mereka. Anda mungkin tidak dapat menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda bertindak ketika hal itu muncul. Jangan berharap bahwa peristiwa akan berubah sesuai keinginan Anda. Sambutlah peristiwa dengan cara apapun yang terjadi, katanya. Dengan kata lain, berhentilah menunggu kondisi atau momen yang sempurna ketika Anda merasa sepenuhnya percaya diri. Ambil tindakan sekarang, bahkan jika Anda takut. Keberanian tidak selalu tentang gerakan besar. Itu sering ditemukan dalam keputusan kecil sehari-hari. Itu adalah keberanian untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda, bahkan jika itu tidak nyaman.
Itu adalah keberanian untuk membela diri ketika seseorang melewati batas. Itu adalah keberanian untuk mengakuinya ketika Anda salah dan menebus kesalahan Anda. Momen-momen ini mungkin tidak menjadi berita utama, tetapi momen-momen ini membentuk karakter Anda dan memperkuat jiwa Anda. Salah satu aspek paling kuat dari keberanian seorang Stoik adalah gagasan untuk merangkul ketidaknyamanan. Para Stoik tahu bahwa pertumbuhan dan kemajuan seringkali memerlukan melangkah ke dalam ketidaknyamanan. Marcus Aurelius menulis bahwa Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan ini. Keberanian dimulai dengan pola pikir. Ketika Anda menghadapi tantangan, alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa tumbuh melalui ketakutan ini?" Ketakutan seringkali berkembang dalam ketidakpastian. Apa jika bisa lepas kendali, sehingga membuat tantangan di depan tampak tidak dapat diatasi? Namun, kaum Stoik akan mengingatkan kita bahwa banyak hal yang kita takuti tidak pernah benar-benar terjadi. Seneca menulis bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dengan menghadapi ketakutan kita secara langsung, kita sering menemukan bahwa ketakutan itu tidak sebesar yang kita kira. Tindakan menghindari atau lari dari ketakutanlah yang memberinya kekuatan. Keberanian juga membutuhkan kerentanan, dan ini mungkin merupakan bagian tersulit untuk dijalani. Keberanian berarti mengambil risiko, mengetahui sepenuhnya bahwa Anda mungkin gagal atau terluka. Namun, seperti yang diajarkan kaum Stoik, kegagalan bukanlah hal yang buruk. Itu adalah sesuatu yang harus dijalani. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki. Kesulitan memperkuat pikiran, seperti halnya latihan memperkuat tubuh. Seneca menulis, ketika Anda berhenti takut akan kegagalan, Anda membuka diri terhadap kemungkinan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Aspek penting lain dari keberanian yang tabah adalah hubungannya dengan integritas. Keberanian sejati bukanlah hal yang gegabah atau egois. Keberanian adalah tentang melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Keberanian adalah tentang tetap setia pada prinsip Anda, bahkan ketika itu mengorbankan sesuatu. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri untuk bertindak dengan keadilan, kebaikan, dan kerendahan hati, tidak peduli keadaannya. Keberanian dalam pengertian ini adalah tentang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Anda ketika dunia mencoba menarik Anda ke arah yang berbeda. Hidup dengan keberanian tidak berarti Anda tidak akan merasa takut. Anda akan merasa takut, tetapi setiap kali Anda menghadapinya dan memilih untuk bertindak apapun, Anda akan merasa takut. Seperti otot, semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat otot tersebut. Seiring waktu Anda akan menemukan bahwa hal-hal yang pernah mengintimidasi Anda tidak lagi memiliki cengkeraman yang sama. Anda akan menemukan rasa kebebasan yang datang dari mengenal bahwa Anda dapat menangani apapun yang hidup berikan kepada Anda. Ketakutan dan kecemasan tidak harus mengendalikan hidup Anda. Dengan kebijaksanaan stoisisme yang abadi, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah emosi ini menjadi kekuatan, kejelasan, dan ketahanan. Ingat, setiap langkah yang Anda ambil untuk menguasai emosi Anda adalah langkah menuju penguasaan hidup Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari Daily Stoic hari ini. Waktu dan perhatian Anda berarti dunia bagi saya. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan berhenti di sini. Klik salah satu video yang disarankan di layar Anda untuk menyelami lebih dalam strategi Stoik praktis yang akan membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih tenang dan lebih terpenuhi. Seperti biasa, tetaplah kuat, tetaplah terpusat, dan sampai jumpa di video berikutnya.